Kita akan membahas terkait larik. Atau kalau bahasa Inggrisnya namanya array. Ya, bukan array. Kalau array jadi helm, merek helm. Larik atau array. Ini punya kaitan erat dengan yang namanya variabel. Cuma bedanya apa sih antara larik dengan variabel biasa? Ya. Kalau variabel biasa itu satu nama hanya menyimpan satu nilai. Ya. Jadi misalkan kalau kemarin saya punya 5 buah harga gitu kan, ada harga 1, harga 2, harga 3 gitu ya, sampai harga 5, misalkan 3 harga dulu aja ya. Maka setiap variabel ini dia hanya menyimpan satu nilai, misalkan harga 1 menyimpan 10.000. Saya mau menyimpan 20.000 gimana caranya? Ya saya bikin variabel lagi atau saya ganti nilai 10.000 ini dengan 20.000 kan gitu. Harga 3 juga sama, harga 3 berarti dia hanya nyimpan satu nilai aja. Ya. Tetapi ada variabel dengan bentuk yang lain namanya larik atau array. Ini satu nama, namanya hanya satu, tapi dia bisa nyimpan lebih dari satu nilai. Ya. Jadi misalkan saya punya 3 nilai sini 10, 20.000, 30.000. Kalau saya mau simpan di larik, itu saya cukup bilang harga, ya. Kemudian saya sampaikan nih ukurannya berapa nih. Ini ada 3 harga, 3 nilai yang mau saya tampung. Berarti saya bilang harga dengan banyak 3 nilai gitu ya. Cara aturannya seperti ini. Jadi ini pakai kurung siku gitu ya. Nanti di program saya coba praktekkan aja. Harga dengan ukuran sebanyak 3 itu nanti akan dipakai untuk menyimpan 3 nilai di sini. Ini misalkan ada integer, integer, integer. Nanti mungkin saya contohkan aja. Ya lebih jelas. Ya. Nah, di larik ini karena satu nama gitu ya, tapi kita bilang ukuran ini yang ada di dalam tanda apa namanya kurung siku ini namanya ukuran. Harga dengan ukuran sebanyak 3, berarti dengan kata lain ada kalau saya punya 3 nilai itu bisa disimpan dalam satu nama ini namanya harga. Jadi perbedaan antara larik dengan variabel biasa itu adalah kalau variabel biasa itu hanya satu nilai untuk satu nama, ya. Tapi kalau larik satu nama itu bisa lebih dari satu nilai. Berapa banyak tergantung dari ukuran yang kita buat. Ini ukurannya yang kita menentukan sendiri ukurannya. Misalkan di sini saya membuat ukurannya 3. Berarti berapa banyak nilai yang bisa ditampung? Itu berarti ada 3 nilai. Kalau saya ganti di sini 10, berarti dia bisa menyimpan sampai 10 nilai. Gitu ya. Jadi sebenarnya dia konsepnya sama kayak variabel. Fungsinya untuk menyimpan nilai. Tetapi di larik itu bisa lebih dari satu nilai. Ya kita coba saja ya ke codingan aja, ke LMS-nya aja. Ini saya coba sharekan LMS. Kita coba coding aja. Kalian silakan buka aja yang ada di studi kasus 2 ya. Nanti mungkin studi kasus 2 bahasa pemrograman ini studi kasus 2 yang VPL. Kalian mau pakai yang C atau C++ nggak apa-apa. Misalkan saya pakai C++ ya. Tapi nanti saya programnya dalam bentuk C aja. Karena yang agak sedikit apa namanya? Agak sedikit perlu effort untuk membuat program dalam bahasa pemrograman C atau C++ itu adalah C. Gitu. Karena di printf, scanf-nya itu cukup unik. Gitu kan. Kalau di C++ kan cukup C-in, C-out aja. C-in, C-out selesai kan gitu. Tapi kalau di C itu kan perlu mendapat perhatian lebih. Ya, sehingga mungkin yang saya contohkan di sini nanti lebih ke arah bahasa C-nya aja. Ini suara apa ini? Saya disconnect apa? Masih nyambung kok, Pak. Oh, masih nyambung ya? Ya, oke. Karena ini saya mau coba buat dalam bahasa C, berarti ini saya ganti include stdio.h. Ya.
Kita contohkan di dalam bahasa larik gitu ya, penggunaan larik di kode program. Untuk menentukan ukuran larik itu bisa kalian lakukan di dalam kamus atau istilah lainnya deklarasi ya. Jadi ukuran 10 ini atau ukuran berapapun gitu ya dari suatu nama ini, nama larik itu ditentukan di mana di bagian yang namanya kamus. Ya. Jadi di dalam kamus di sini ya, kalau dengan cara yang lama di sini ada dengan menggunakan variabel itu kan berarti kita harus integer harga 1, 2, 3 gitu ya. Ini saya contohkan dulu yang variabel. Integer harga 1, integer harga 2, integer harga 3 gitu ya. Misalkan sampai 3 dulu aja. Atau sampai 5 ya nggak apa-apa. Integer harga 4, integer harga 5. Ini ya. Ini kalau kalian pakai variabel biasa. Nah, kemudian kalau pakai larik gimana gitu kan? Prosesnya sama seperti kita membuat sebuah variabel, berarti depannya kita tambahkan tipe datanya, integer, gitu ya. Kemudian kita kasih nama juga, misalkan namanya karena ini cukup satu nama aja, nggak usah ada nomornya di belakang, cukup kita bilang harga saja, misalkan. Kemudian kita ganti nih 1, 2, 3, 4, 5 yang ada di dalam variabel ini, variabel harga 1 sampai harga 5 ini, langsung cukup diganti dengan karakter dengan suatu ukuran aja. Misalkan 5 seperti itu. Artinya apa? Saya punya satu nama harga, tapi dia bisa menyimpan sampai 5 nilai. Jadi dia akan lebih ringkas daripada kita membuat seperti ini. Kalau kasusnya sampai 5 mungkin ya sampai 5 kayak gini ya masih aman lah ya kita membuat. Kalau diminta sampai 100 ukuran gitu kan. Kalau mungkin sebelumnya saya menyampaikan itu. Jadi saya harus nulis harga 6, harga 7, harga 8, harga seterusnya sampai harga 100 kan gitu. Tapi kalau pakai larik ini cukup kalian bilang harga 100 ya. Maka si harga ini, si variabel dengan nama harga ini bisa nyimpen sebanyak 100 nilai ya. Ini yang disebut dengan larik atau array. Kemudian bagaimana nih ngasih nilainya gitu ya. Kalau harga 1, harga 2, harga 3 ini kan dengan sama dengan. Ya kan di bagian kamus ini saya ngeset nilainya ya. Langsung saya set nilainya. Untuk harga 1 sampai harga 5 misalkan ini saya set 10 gitu ya. Ini saya set 20 untuk nilai awalnya dan seterusnya ya sampai belakang. Harga 4, 40, harga 5 ini sampai hilang di belakang. Ini 50 ya. Misalkan seperti ini. Ini kalau pakai variabel kan seperti ini ya. Nah, kalau pakai larik gimana nih gitu kan supaya saya bisa nyimpen sebanyak 5 nilai ini gitu kan. Nah, untuk menyimpan nilai dalam sebuah larik itu nilai awal ya. Untuk nilai awal itu kalian set dengan cukup sama dengan seperti ini. Kemudian tambahkan kurung kurawal. Ya. Kemudian yang ada di dalam kurung kurawal ini adalah nilainya. Saya punya 5 nilai, berarti saya tuliskan aja 10, 20, 30, 40 sampai berapa? Sampai 5-5-nya terisi. Ini artinya berarti nanti harga yang pertama itu punya nilai 10, harga yang kedua punya nilai 20, harga yang ketiga punya nilai 30, harga yang keempat punya nilai 40, dan harga yang kelima punya nilai 50. Ya. Jadi kalau dilarik kurang lebih seperti itu. Lebih ringkas daripada menggunakan satu nilai satu variabel. Nah, kemudian kalau cara menggunakannya gimana kalau di bagian misalkan saya mau mencetak nilai 10 ini gitu kan. Kalau pakai harga pakai variabel biasa kan kita bilang harga 1 gitu ya. Misalkan saya masuk ke algoritmanya aja. Algoritma ya. Misalkan saya mau nyetak angka
10 ya. Kalau dari variabel yang sudah pernah kita pelajari kan kita cukup bilang persen D gitu ya. Kemudian di sini kita bilang harga 1 kan gitu. Maka otomatis yang muncul adalah nilai 10. Karena harga 1 nilainya adalah di sini kita set nilainya adalah 10. Kan gitu. Ya, kita coba aja. Pelan-pelan aja ya. Oke, sebentar. Ya. Maka di sini muncul 10 gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena tadi harga 1 nyimpen nilai sebanyak besar 10 gitu kan. Nah, kemudian kalau pakai larik atau array yang seperti ini ya. Ini kan nyimpan 5 nilai gitu ya. Gimana saya bisa mengakses nilai yang pertama ini gitu kan. Kita menggunakan yang namanya indeks. Ya. Jadi di dalam ukuran ini ya, ukuran itu kan ada sampai misalkan di situ sampai 5 gitu ya. 5 itu pasti berarti dia punya urutan gitu kan. Urutannya itu berarti mulai 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi urutannya akan dimulai dari kalau DC kalau DC itu bukan dari 1 ya, tetapi dari 0. C atau C++ itu mulai urutannya bukan ngitungnya bukan dari 1, tapi dari 0. Berarti ini urutan 1, urutan 0, urutan 1, urutan 2, urutan 3, urutan 4. Artinya gimana? Kalau saya mau menampilkan nilai 10 dari suatu larik, ya, kita bilang aja harga urutan yang keberapa. Contohnya misalkan di sini, printf. Ya, saya mau menampilkan angka 20 lah, biar beda ya. Angka 20 itu berarti di sini. Urutannya tadi, ini adalah urutan yang ke-0, berarti 10 itu disimpan di harga yang ke-0, 20 itu disimpan di harga yang ke-1, 30 harga yang kedua, gitu ya, 40 harga yang ketiga, dan 50 harga yang keempat. Bagaimana menampilkannya? Tetap prosesnya sama, ada persen D di situ. Karena ini kaitannya dengan tipe datanya, bukan dengan variabel itu variabel atau larik ya. Jadi ini kaitannya dengan integernya. Kemudian harga ya kita panggil namanya harga. Kemudian urutan itu sama kayak kita membuat suatu larik ini pakai kurung siku seperti ini. Ini namanya kurung siku ya kalau yang pernah dapat istilahnya. Kurung siku kalau saya mau menampilkan 20 berarti urutan yang di sini ini berarti urutan yang 1. Karena mulainya dari 0, urutan ke 1. Ya, kita coba nih tampilkan. Benar nggak? Kan gitu. Ya, kita cek nih. Ada angka 20 di sini. Ini belum saya pindah baris ya, atau belum saya kasih backslash n. Jadi 10 ini punya harga 1 yang pakai variabel biasa. Yang 20 ini adalah pakai larik ya. Dengan cara memanggilnya harga dengan indeks yang ke-1 atau dengan urutan yang ke-1. Yang muncul adalah angka 20. Itu ya. Jadi kalau mau saya menampilkan sama-sama 10 gimana? Ya berarti ini bukan harga yang ke-1 tapi harga yang ke-0 gitu ya. Sehingga nanti kalau dijalankan programnya menjadi 10-10 ya. Ini terkait bagaimana mengakses larik. 10 yang belakang ini adalah 10 yang diakses oleh larik. 10 yang depan ini adalah printf dari harga 1 pakai variabel. 10 yang belakang ini adalah nilai yang diakses dari penggunaan larik di sini. Ya. Nah, kemudian kalau saya mau menampilkan 5-5-nya gimana gitu ya. Ya tinggal aja ini indeksnya kalian ganti aja, urutannya kalian ganti aja 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Sesuai dengan maksimalnya. Maksimalnya 5 ya berarti sampai 4 ya. Sorry. Nah, ini ya cepat saya kopas saja gitu ya. Ini kok malah maju-maju.
Ini. Jadi ini indeksnya atau urutannya kalian ganti aja. 1, 2, 3, 4. Ini ada 5 printf. Berarti ini 5-5-nya nanti kecetak. Ini biar ganti baris saya tambahkan backslash n dulu aja. Supaya nggak membuat rumit. Oke, kita coba. Kita luncurkan roketnya. Ya. Sepuluh, 20, 30, 40 sesuai dengan apa yang kita isikan di dalam larik. Ya. Jadi cara memberi nilai dari suatu larik, jangan lupa tambahkan kurung kurawal dan koma untuk memisahkan antar nilainya, gitu ya. Kemudian untuk memanggilnya atau mengakses masing-masing urutan ini, caranya dengan cara namanya, kemudian urutannya. Ya, ini untuk mengaksesnya di dalam algoritma. Ya, ini terkait contoh larik. Nah, kemudian ini kan sebenarnya perintah yang sama ya, tapi dilakukan berulang-ulang. Printf, 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 printf. Apakah bisa disederhanakan? Bisa. Menyederhanakannya gimana? Pakai pengulangan. Kita lihat di sini yang diulang perintah apa? Perintah printf aja. Ya sudah. Berarti ketika kita mau rubah ke dalam pengulangan, kita sampaikan di sini yang diulang adalah printf, kan gitu. %D. Kemudian kalau kalian lihat di sini printf ya, di sini ada harga yang ke 0, 1, yang berubah hanya angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 yang ada di urutan ini. Ya. Artinya apa? Berarti kalau di sini saya bilang harga, ya, kemudian supaya ini bisa berubah-ubah sesuai dengan urutannya, kalian ganti aja dengan suatu nilai atau suatu variabel. Variabel penghitung. Kalau di pengulangan kan ada ya namanya variabel counter. Counter itu naik, misalkan naik 1-1. Nah, kita bikin misalkan variabel i di sini. Ya. Misalkan seperti ini. Maka berarti untuk pengulangan itu biasanya kalau larik cocoknya pakai for ya. Jadi kita kombinasikan dengan for. For ulangi i sama dengan 0. Kenapa mulai dari 0? Karena kita pengennya i yang ada di sini itu mulai dari 0 di sini. Ya. Sampai kapan gitu kan? I kurang dari, kalau di sini maksimal sampai angka berapa? 4. Berarti di sini i kurang dari sama dengan 4. I plus plus atau i sama dengan i tambah 1. Ya. Tapi biasanya ada dua model gitu ya dari seorang programmer. Ada yang dengan cara seperti ini, kurang dari sama dengan 4, atau diganti dengan kurang dari 5 gini. Sama sebenarnya yang diharapkan adalah dia berhenti di angka 4. Kalau kurang dari sama dengan 4 kan berarti dia akan berhenti di angka 4 ya, karena sama dengan 4 gitu. 4-nya masih dihitung. Kalau di sini i kurang dari 5 gitu kan, sebelum 5 juga 4 kan gitu. Jadi boleh pakai kurang dari sama dengan 4 atau kurang dari 5. Umumnya yang banyak dipakai kurang dari 5. Kenapa? Dia menyesuaikan ukuran di sini. Supaya lebih gampang, biasanya seperti itu. Jadi kalau di sini saya ganti 10 gitu kan, atasnya ganti 10, ya bawahnya ganti 10 kan gitu. Kan lebih mudah ya. Jadi kita nggak perlu ngitung lagi. Atasnya 10, kita taruh bawahnya 9 gitu kan. Nanti malah bikin perbedaan angka sendiri gitu ya. Jadi rata-rata di situ dia programmer umumnya pakai kurang dari. Tapi kalau kalian mau pakai kurang dari sama dengan, berarti kurang dari sama dengan 4 ya, bukan 5. Karena kalau kurang dari sama dengan 5, nanti itu ukurannya bukan 5 tapi 6. Karena kenapa? Karena mulainya dari 0, bukan dari 1. Ya. Nah, kemudian di sini for gitu ya, ini printf. Oke. Jadi yang diulang hanya printf aja, ya udah ini aja. Ini kalau dicetak hasilnya akan sama dengan yang di atas ini. Kita print satu-satu, lebih sederhana, kalian kombinasikan dengan pengulangan for aja gitu ya. Cukup perintahnya satu aja selesai. Ya, jadi saya coba jalankan di sini.
Oh, ini ada error. Errornya adalah saya lupa bikin variabel i di kamus ya. Jangan lupa tambahkan variabel i di dalam kamusnya, karena saya nambahkan satu variabel lagi di sini namanya i ya. Ini yang sering terlewat kadang-kadang seperti itu. Nah, ini muncul nih. Yang atas ini tadi, ini pakai printf nih, yang biasa nih. 10 sampai 50 yang pertama ini pakai printf 11. 10 sampai 50 yang kedua ini itu pakai apa namanya? Pakai for di sini, pakai pengulangan. Hasilnya sama. Jadi tapi akan lebih singkat kalau kalian pakai pengulangan seperti ini. Ya. Ini cara mempersingkatnya. Kemudian for ini atau larik ini juga bisa dipakai untuk menginput gitu. Pakai scanf juga bisa kan gitu. Jadi misalkan di sini scanf, saya ganti aja langsung kopas saja ya biar lebih cepat. Saya ganti di sini scanf %d, ini jangan lupa backslash-nya dihilangkan, tambahkan dan di sini kan gitu. Ya. Berarti nanti ini kita akan diminta menginputkan sebanyak 5 kali, kemudian baru dicetak sebanyak 5 kali. Jadi keuntungannya pakai larik adalah nilai yang kita inputkan sampai 5 kali itu akan disimpan dulu oleh satu nilai ini, satu nama ini. Jadi enggak hilang gitu ya nilai yang pertama, ketika saya menginputkan nilai yang kedua, nilai pertama hilang. Itu enggak kayak gitu ya. Kecuali kalau indeksnya sama gitu ya. Kalau indeksnya sama baru kalau urutannya sama baru hilang. Contohnya di sini. Ini running nih. 10, 20, 30, 40, 50 ini adalah program yang printf atas ini ya, baris 12 sampai 16. Kemudian sekarang ini saya masih connected ya, karena dia masih menunggu inputan dari baris 18 sampai 21 di sini. Misalkan saya ganti nilainya 100 ya, 200, 300, 400 gitu ya. Jadi saya menginputkan 5 kali ya, karena dia punya kapasitas sebanyak 5 ukurannya, gitu, 5 nilai yang bisa disimpan ya. Saya inputkan 5 dulu, kemudian saya enter, maka 5-5-nya juga akan muncul nih. Jadi saya tidak akan menampilkan yang nilai terakhir aja 500, semuanya jadi 500 gitu ya. Kalau variabel biasa kan tadinya 100, kemudian di scanf lagi karena variabelnya cuma 1, misalkan harga 1 100. Saya enter lagi, saya masukkan 200, harga 1 jadi 200, maka ketika ditampilkan semua munculnya 500 semua kan. Tapi kalau pakai larik ya, ini bisa disimpan dulu nih untuk dipakai di proses selanjutnya. Jadi kalau kayak misalkan contoh kasus di sini ya. Ini supaya dia bisa nyampung 5 nilai di sini gimana? Pakailah larik aja. Akan lebih mudah nanti. Ya, jadi nilai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 1 ini nggak hilang gitu. Disimpan oleh suatu larik. Jadi nanti kalau saya mau akses tinggal saya mau ngecek angka yang titik yang pertama berarti akses saja dengan urutan yang ke-0. Urutan yang ke-0 itu benar nggak sebelahnya itu harusnya 2, 5, dan 4. Oh ternyata 2 ya benar. Lanjut ke urutan yang kedua gitu ya. Seterusnya sampai belakang gitu. Jadi disarankan akan lebih lebih solutif ketika kalian menggunakan larik atau array ya. Larik atau array ini bisa untuk input, bisa untuk di-set langsung nilainya, caranya seperti ini, atau langsung di-outputkan. Disarankan juga pakailah pengulangan ya supaya prosesnya kalian tidak terlalu banyak menuliskan kode yang sama berulang-ulang ya.